Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurhidayati dengan NIM 2223476. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Destrieni Esos MIKOM. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara anggota organisasi yang berbeda dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, koordinasi tugas, dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi adalah elemen kunci dalam setiap organisasi. Organisasi yang efektif didasarkan pada komunikasi yang baik antara anggota tim, departemen, dan tingkat manajemen. Komunikasi yang efektif memfasilitasi aliran informasi, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok di dalam organisasi. Ini melibatkan pertukaran informasi, gagasan, pandangan, dan instruksi yang relevan dan pekerjaan dan tujuan organisasi. Komunikasi dapat terjadi secara formal maupun informal, dan melibatkan berbagai bentuk seperti komunikasi lisan, tulisan, dan nonverbal. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, memperkuat kerjasama tim, memfasilitasi perubahan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Komunikasi yang efektif memfasilitasi aliran informasi, pemecahan masalah, kolaborasi, dan pemecahan tujuan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu aliran informasi. Komunikasi yang efektif memastikan aliran informasi yang lancar di antara anggota organisasi. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dan memastikan semua orang memiliki akses ke informasi yang relevan. 2. Kolaborasi dan koordinasi. Komunikasi yang baik memungkinkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai departemen dan anggota tim. Ini memperkuat kerjasama, mengurangi duplikat pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi organisasi secara keseluruhan. 3. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam pemecahan masalah. Melalui komunikasi yang terbuka dan jelas, anggota organisasi dapat saling berbagi perspektif, gagasan, dan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. 4. Budaya organisasi yang sehat. Komunikasi yang baik membantu menciptakan budaya organisasi yang sehat. Ketika komunikasi terbuka, jujur, dan menghargai pendapat orang lain, maka akan tercipta lingkungan kerja yang inklusif, saling percaya, dan memotivasi. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi vertikal. Apa itu komunikasi vertikal? Komunikasi yang terjadi antara berbagai tingkatan dalam hierarki organisasi. Ini mencakup komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. 2. Komunikasi horizontal.
Komunikasi yang terjadi antara individu atau departemen yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur anggota organisasi ini memfasilitasikan kolaborasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara unit kerja yang berbeda. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi yang melintasi tingkat hierarki dan departemen yang berbeda. Ini memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat, penyebaran ide, dan inovasi di seluruh organisasi. Yang terakhir, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi dan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, atau pemangku kepentingan lainnya. Ini penting untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperoleh masukan eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Pertama, gaya komunikasi. Setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Beberapa orang lebih cenderung menjadi pendengar yang baik, sementara yang lain lebih aktif dalam berbicara. Penting bagi organisasi untuk memahami gaya komunikasi individu dan mencari cara untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim. 2. Kebijakan dan struktur organisasi. Kebijakan dan struktur organisasi yang jelas mempengaruhi komunikasi. Jika terdapat hambatan dalam aliran informasi atau kebijakan yang membatasi komunikasi, maka hal tersebut dapat menghambat komunikasi yang efektif. 3. Teknologi dan media. Perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi dalam organisasi. Penggunaan alat komunikasi digital seperti email, pesan instan, atau platform kolaborasi online dapat mempercepat aliran informasi dan memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Namun, organisasi juga harus mempertimbangkan tantangan dan potensi penghalang yang mungkin muncul akibat penggunaan teknologi ini. Adapun hambatan komunikasi dalam organisasi. Pertama, hambatan fisik seperti jarak geografi, lingkungan kerja yang bising, atau perbedaan zona waktu dapat menghambat aliran komunikasi yang efektif. 2. Hambatan semantik. Kesalahan pemahaman akibat perbedaan bahasa, jargon, atau interpretasi yang berbeda dapat menghambat komunikasi yang efektif. 3. Hambatan psikologi seperti sikap, keyakinan, atau persepsi yang salah dapat menghambat pemahaman dan penerimaan pesan. 4. Hambatan organisasi, yaitu struktur organisasi yang kompleks, kurangnya seluruh komunikasi formal, atau kebijakan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi komunikasi yang efektif. Adapun strategi untuk membangun komunikasi yang baik dalam organisasi. Pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Organisasi harus mendorong komunikasi yang baik melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Selain menggunakan kata-kata dengan jelas dan terbuka, penting juga untuk memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat nonverbal lainnya yang dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan. 2. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif melibatkan pertukaran dua arah. Organisasi harus menciptakan mekanisme untuk memfasilitasi umpan balik, pertanyaan,
dan diskusi antara anggota tim dan tingkatan manajemen. 3. Penggunaan berbagai saluran komunikasi. Organisasi harus menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat, pesan instan, atau platform kolaborasi online untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. 4. Budaya komunikasi yang terbuka. Organisasi harus menciptakan budaya yang mendukung komunikasi terbuka. Ini dapat dicapai dengan mendorong dialog terbuka, menyambut beragam pendapat, dan menghargai kontribusi setiap individu. Dari penjelasan saya, maka dapat disimpulkan komunikasi yang efektif adalah fondasi dari organisasi yang sukses. Dengan membangun hubungan yang baik dan memfasilitasi aliran informasi yang lancar, kolaborasi, dan pemecahan masalah, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun budaya komunikasi yang sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inklusif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.